Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Tetap semangat ya belajarnya, walaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi di bab 2, yaitu produk rakitan listrik dan model bangunan teknologi konstruksi. Baiklah anak-anak, pada materi pembelajaran kali ini bertujuan mengidentifikasi bahan, teknik, dan proses pembuatan rakitan berteknologi listrik. Berikut materi pembelajarannya, yuk kita saksikan bersama. Pelajaran prakarya di semester 1 bab 2 kali ini kita akan membahas produk rakitan listrik dan model bangunan teknologi konstruksi yang mencakup 1. Produk rakitan teknologi listrik di daerah setempat dan daerah lain. 2. Model bangunan dengan teknologi konstruksi berdasarkan kondisi dan bahan di daerah setempat dan daerah lain. Kedua hal tersebut meliputi A. Pengertian, B. Jenis manfaat dari bahan dan alat, C. Tahapan pembuatan, D. Penyajian dan pengujian. Baiklah, kita akan masuk pada pokok materi. Yang pertama, pengertian teknologi listrik. Pengertian teknologi listrik adalah listrik merupakan sumber energi sekunder yang bisa didapat dari konversi sumber energi lainnya seperti batu bara, energi nuklir, dan matahari. Sumber energi yang kita gunakan untuk membuat listrik dapat terbarukan atau tak terbarukan. Tahukah anak-anak, listrik pertama kali disalurkan melalui kabel dari pusat pembangkit ke rumah-rumah, kantor, dan pabrik pada tahun 1880-an. Di kota-kota besar seperti New York, London, dan Paris. Banyak ilmuwan dan penemu telah bekerja untuk menguraikan prinsip-prinsip kelistrikan sejak tahun 1600-an. Beberapa prestasi penting telah dibuat oleh Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, dan Nikola Tesla. Selanjutnya, yang kedua adalah jenis dan manfaat produk rakitan berteknologi listrik. Yang pertama, setrika. Setrika adalah peralatan elektronika yang digunakan untuk merapikan pakaian. Yang kedua adalah kompor listrik. Meskipun masih jarang digunakan, kompor listrik pada abad ke-19 tidak seperti kompor tradisional, tidak menimbulkan asap, batu bara yang terbakar, serta abu panas. Yang ketiga, lampu listrik. Sekitar tahun 1880, bola lampu dikembangkan oleh Edison Joseph Swan. Bola lampu ini dinamakan bola lampu pijar karena cara bekerjanya. Yang keempat, loudspeaker. Untuk mendengarkan siaran radio, pertama orang harus menggunakan handphone, kemudian dikembangkan menjadi loudspeaker sehingga lebih dari satu orang bisa mendengarkan suara radio pada waktu bersamaan. Yang kelima, televisi.
Pencapaian penelitian berupa transmisi tanpa kabel, bukan hanya suara, melainkan juga gambar, yaitu televisi. Yang keenam, kulkas. Kulkas atau lemari pendingin adalah alat yang digunakan untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan. Freezer adalah salah satu bagian yang berfungsi sebagai pembeku. Materi selanjutnya adalah alat dan bahan yang berhubungan dengan listrik. Alat-alatnya yaitu obeng, tang, dan saklar. Yang pertama adalah obeng. Obeng digunakan untuk memasang atau membuka baut yang biasanya ada pada kendaraan atau barang-barang elektronik. Ada dua jenis obeng, yaitu obeng min dan obeng plus. Yang kedua adalah tang. Tang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tang sebagai pemotong, yang kedua tang sebagai penjepit, yang ketiga tang sebagai pengunci. Yang ketiga adalah saklar yang berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan arus yang mengalir pada rangkaian. Saklar ada dua macam, yaitu saklar manual dan saklar mekanik. Jadi kesimpulannya, listrik adalah aliran atau pergerakan elektron-elektron yang berupa partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom. Dan listrik bisa juga diperoleh dari konversi sumber energi lainnya seperti batu bara, energi nuklir, dan energi matahari. Anak sekalian, jika nanti ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, bisa kita diskusikan lewat WA group. Baiklah, di pembelajaran kali ini Ibu akhiri.